قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita dalam Syarah Riyadhus Shalihin ini hadis yang ke-8, masih di bab yang pertama. Yaitu an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak melihat pada fisik kalian dan tidak melihat pada penampilan kalian, akan tetapi Dia melihat pada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Artinya hadis sahih. Baik, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayuhan nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami pula menjadikan kalian
ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di potongan terakhirnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan at-taqwa hahuna, sambil beliau menunjuk ke dadanya, ke hatinya. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati. Nah, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas di dalam hadis yang ke-8 ini dan juga ya surah Al-Hujurat ayat ke-13 menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidak melihat pada fisik kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang besar kecilnya kita, tinggi pendeknya kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat yang kuat, yang lemah, yang sehat, yang sakit. Tidak melihat yang ganteng, yang kurang ganteng, yang cantik, kurang cantik. Bukan itu ukurannya. Dan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua itu yang sifatnya physically, ya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam hal ini nasab. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada nasab. Apakah dia darah biru, ya, atau ya, darah kuning, ya, semuanya darah sama merah. Tidak ada kemuliaan dari sisi itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengatakan di dalam hadisnya, ya, beliau sampaikan kepada orang-orang Quraisy, kepada para sahabatnya, sesungguhnya nasab itu tidak akan mempercepat masuk surga dan tidak akan memperlambat masuk neraka. Dan ini memberikan pengertian bahwa bukan itu ukurannya, bukan itu ukuran, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk dalam makna daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seberapa kaya seorang. Tidak melihat pada kekayaan, tidak melihat pada, ya, hal, ya, miskin, ya, seorang. Karena dia kaya maka dia dimuliakan, atau miskin dia tidak dimuliakan, tidak. Satu-satunya yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan ukuran kemuliaan, adalah taqwa, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana lillahi atqa kana minallahi aqrab. Maka siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang patut untuk kita banggakan. Ya, tidak ada yang patut untuk kita banggakan. Yang kita merasa lebih daripada orang lain, daripada saudara-saudara kita. Dan ketakwaan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ketakwaan pun seorang itu tidak boleh dia membanggakan dirinya, saya yang paling bertakwa di antara kalian, tidak. Karena dia tidak mengetahui
Apakah amalan-amalan yang dia kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah dia sudah termasuk dalam golongan orang yang bertakwa atau tidak? Dan ketika seorang merasa dia yang paling bertakwa, maka itu adalah celah baginya. Ya. Kecuali Rasulullah SAW, ya, karena beliau berada dalam bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Rasulullah SAW, maka tidak ada jaminannya. Maka la taftakhir bimalik wala bijamalik wala bibadanik. Maka jangan kita berbangga dengan harta yang kita miliki. Jangan kita berbangga dengan kegantengan, apa istilahnya, good looking ya. Jangan berbangga dengan fisik yang six pack dan sebagainya. Karena memang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbangga dengan bangunan, dengan mobil, dengan apa yang dimiliki, tidak ada nilainya semua itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dibandingkan dengan sayap nyamuk, itu tidak ada apa-apanya. Dan dunia ini juga apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lebih buruk daripada bangkai kambing. Apa yang mau dibanggakan? Ada orang yang bangga dengan fisiknya yang kinclong. Coba kalau dia satu hari tidak mandi, pegang DP abu, bau. Apa yang mau dibanggakan? Maka kita perhatikan di sini, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kita kepadanya. Allah tidak melihat pada fisik kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati kita. Ada sebahagian orang yang menggunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian mereka katakan apa? Kan Allah tidak melihat yang nampak, yang Allah lihat apa yang ada di dalam hati. Seperti saudari-saudari kita yang tidak mau menutup auratnya. Dia katakan yang penting kan hati. Kalau istilah atau pepatah kita, pepatah Indonesia mengatakan teko mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau yang diisi adalah susu, maka yang keluar juga adalah susu. Kalau yang diisi kopi, yang keluar kopi. Tidak mungkin yang keluar susu. Maka begitu pula kondisi hati kita. Kalau hati seorang itu bersih, hati seorang itu baik, maka yang akan nampak pula mulai dari ucapannya adalah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatannya juga adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Karena hati itu di dalam tubuh manusia ibarat apa? Malik, raja. Sedangkan anggota-anggota tubuh yang lainnya itu adalah pasukannya, tentaranya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-8 ini, yang menjadi perhatian kita adalah memperbaiki hati kita. Dengan baiknya hati seorang, maka itu akan nampak pada amalannya. Kemudian ini sejalan dengan hadis yang pertama, itu innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Dan niat itu tempatnya di hati. Kemudian berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, kam min insanin zahiru amalihi annahu sahih wa jayyid wa salih, lakin lamma bana ala kharabin sara kharaban.
banyak orang-orang yang nampak dari amalan-amalan yang dia kerjakan itu adalah amalan yang benar, amalan yang baik, tetapi amalan-amalan yang dia kerjakan itu dibangun di atas pondasi yang rapuh, ya, dibangun di atas pondasi yang rapuh, pondasi yang rusak, sehingga amalan tersebut pun menjadi rusak. Ini yang selalu saya ucapkan, perkataan Al-Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Amalan-amalan yang sejatinya di amalan mulia menjadi tidak berharga karena rusaknya pondasinya, itu rusaknya niat. Ya. Dan ada amalan-amalan yang biasa-biasa saja justru mendapatkan ya, nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ya, bersihnya hati dari debu-debu kesyirikan. Niat yang lurus. Fanniyatu hiyal asal. Ya, maka ya, niat ini adalah merupakan asal, dia adalah pondasi dari semua amal. Kita perhatikan nih ikhwas sekalian, kita yang hadir di tempat ini, sama-sama kita duduk di majelis ini, sama-sama kita mendengarkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Riyadhus Shalihin. Sama-sama kita mendengarkan dibacakan syarah penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tetapi kualitas daripada pahala yang kita dapatkan menghadiri majelis ini atau majelis-majelis yang lain itu berbeda. Ada yang mendapatkan kebaikan yang sempurna, ada yang tidak sempurna, bahkan ada yang tidak mendapatkan apa-apa. Maka semua kita kembalikan kepada niat kita menghadiri majelis. Dimanapun majelis yang kita hadiri, perhatikan niat itu. Perhatikan ya niat kita. Supaya apa? Tidak menyesal nanti. Nah. Dan selalu juga kita dengarkan apa yang dikatakan oleh para imam terdahulu, ya, para salafus saleh dalam hal menuntut ilmu. Selalu yang pertama kali diperhatikan itulah memperbaiki niat. Sekelas Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, juga beliau mengatakan, ya, dulu kami dalam menuntut ilmu itu tidak lurus niat kami, tidak ikhlas, dan ilmu itu enggan untuk datang kepada kami, sehingga kami benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian ilmu itu datang kepada kami. Ada orang yang kita lihat di masjid, sama-sama masuk ke masjid, sama-sama sholat, tapi yang satu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari sholatnya, yang satu kecil, bahkan bisa jadi yang dia dapatkan adalah dosa. Karena apa? Ada riya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu memperhatikan masalah niat ini. Dan niat itu tempatnya dalam hati. Dan hati manusia itu berbolak-balik. Hati manusia berbolak-balik lebih cepat dari air yang mendidih. Ya, berbolak-baliknya hati manusia itu lebih cepat daripada air yang mendidih. Maka kita selalu perhatikan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, tidak ada yang paling berat yang aku perbaiki melebihi beratnya memperbaiki niat, memperbaiki keikhlasan di dalam beramal. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti di yaumil qiyamah yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah apa yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Tariq, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan kalian. Yauma tublas sarair. Pada hari itu akan diuji, akan diperiksa, akan dilihat semua yang disembunyikan. Yang disembunyikan di dalam hati, niat-niat kita dalam beramal. Ini timbangan atau perkara yang akan diperiksa
yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari seorang hamba, dan itu perhitungannya nanti di yaumil qiyamah. Adapun kita di dunia, ikhwas sekalian, kita menghukumi sesuai dengan apa yang nampak. Kalau yang nampak itu adalah baik, adalah saleh, maka kita hukumi baik, kita hukumi saleh. Yang nampak itu adalah keburukan, ya maka apa yang nampak itu adalah keburukan. Dan tidak ada wilayah kita dalam masalah niat. Tidak ada wilayah kita dalam masalah niat. Artinya menghukumi niat seorang. Ada orang yang kita lihat dia rajin berinfak, rajin bersedekah, kemudian kita katakan, dia kan hanya mau tenar saja, mau dikatakan orang yang dermawan saja. Nah, tidak boleh. Dan kita tidak mengetahui apa yang menjadi niatnya. Niat itu adalah rahasia seorang dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian dia minum mojito, lalu kemudian kita katakan, kita tidak tahu niatnya, barangkali dia niatnya minum susu. Tidak seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah lahir, apa yang dia lakukan maksiat, maka kita hukumi maksiat. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, innama aqdi binahwi ma asma'. Ya, sungguhnya aku menghukumi. Aku menghukumi ya berdasarkan apa yang aku dengar, berdasarkan apa yang nampak. Lakin fil akhirah al-ilm ala ma fis sarair. Ya. Dan di akhirat nanti yang akan dinilai, yang akan dihukumi itu adalah apa yang berada di dalam hati-hati kita. Maka ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita perhatikan masalah niat kita, masalah hati kita. Amalan yang paling agung adalah amalan-amalan hati. Jangan kita hanya terfokus pada persoalan-persoalan lahiriah saja, amalan-amalan lahiriah saja. Tapi yang paling utama untuk selalu kita perhatikan itu adalah amalan hati kita. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, fa idza kanat as-sarirah jayyidah sahihah fa abshir bil khair, wa in kanat al-ukhra faqadatil khairu kulluhu. Ya, faqadtal khaira kullahu. Wa qala Allah jalla wa ala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur fal ilmu ala ma fil qalb. Nah, apabila kondisi hati seorang itu benar seperti halnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kebaikan-kebaikan akan terus bersama dengan dia. Dan apabila selain daripada itu hatinya berpenyakit, hatinya rusak, maka hilanglah darinya kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah mereka tidak mengetahui kalau nanti ya semua yang ada di kubur itu dinampakkan, ya dibangkitkan. Lalu kemudian semua yang ada dalam hati itu ditampakkan, diperlihatkan kepada mereka. Dan saat itu tidak ada yang bisa mengelak. Karena ikhwas sekalian, selalu kita perhatikan ya hati kita. Kemudian wa idza kana Allah fi kitabihi wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi yu'akkidani ala islahin niyyah fal wajibu 'ala al-insan an yusliha niyyatahu yuslih qalbahu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menekankan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya kita memperbaiki ya, hati kita, maka suatu hal yang wajib bagi setiap manusia untuk terus ya memperbaiki niatnya, ya, terus memperbaiki hatinya. Yanzur ma fi qalbihi minasyakki fayuziluhu ilal yakin. Kalau ada keraguan di dalam hatinya, maka dia harus membersihkan ya hatinya dari keraguan-raguan itu. Ya.
dan harus dengan keyakinan. Kalau ada keraguan, seperti ada pertanyaan ya di majelis yang lain, bagaimana kita meyakinkan? Ya, kalau hati kita itu yakin, kadang datang apa? Ragu. Bagaimana supaya kita bisa yakin bahwa kita itu yakin? Gitu. Nah, sini beliau katakan, bacalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, surah Ali Imran ayat ke-190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian ya peredaran malam dan siang, itu adalah merupakan tanda, ya, tanda kebesaran, tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Dalam ayat yang lain juga surah Al-Jathiyah ayat ketiga dan keempat, inna fis samawati wal ardi la ayatul lil mu'minin. Sungguhnya di langit dan di bumi itu ya ada tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman. Wa fi khalqikum, ya, wa ma yabutsu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Ya, pada ya diri-diri kalian, pada hewan-hewan ternak kalian juga demikian. Ya, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang yakin. Nah, kalau datang keraguan, perhatikan, ya, perhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mampu untuk melakukan seperti ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya. Dialah yang mampu untuk mengatur semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau, idza alqa asyaitanu fi qalbika syak fanzur fi ayatillah. Ya, kalau syaitan dia membisikkan keraguan di dalam hati kita, maka perhatikanlah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada ayatul kauniyah dan ada ayatun syar'iyah atau ayatun kauniyah. Ayat kauniyah yaitu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala alam semesta. Dan ayatun syar'iyah yaitu Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an. Unzur ila hadzal kaun man yudabbiruh. Unzur kaifa tataghayyarul ahwal. Kaifa yudawilu Allahul ayyam bainan nas hatta ta'lam anna li hadzal kaun mudabbiran hakiman wa huwa azza wa jalla. Dan dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan ya menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ketika keimanan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala kuat, ya, maka dia akan memperhatikan amalan-amalannya itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya. Dia akan membersihkan hatinya dari kesyirikan. Kalau kemudian ada bisikan-bisikan datang kepada kita, ya, berbuatlah. Ini ada orang yang memperhatikanmu. Ya. Ada keinginan untuk berbuat kebaikan, tetapi tujuannya supaya apa? Dikenal sebagai orang yang soleh. Berbuat kebaikan supaya nanti ditunjuk menjadi seorang, ya, pimpinan misalnya, atau menjadi orang terpandang atau orang yang disegani. Ya. Motivasinya dalam amal seperti ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Ya. Maka apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan satu amal, ya, yang seharusnya amalan itu kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemudian ada tendensi seperti itu. Ya. Keinginan-keinginan, ya, dipandang oleh manusia. Ya. Maka kata beliau rahimahullah taala, katakan kepada diri sendiri, katakan kepada dirimu, innan nas la yanfa'unani in asaitullah. Sesungguhnya manusia itu tidak akan mampu untuk mencegah diriku dari azab Allah Subhanahu Wa Taala jika aku bermaksiat kepadanya, bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku
jika aku berbuat maksiat kepada Allah. Wala yunqidhunani minal iqab. Mereka tidak mampu menyelamatkanku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa in ata'tullaha lam yujlibu ilayya thawab. Kalau aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa memberikan pahala kepada saya. Nah, ini sebenarnya yang kemerdekaan yang hakiki. Kita tidak terbelenggu oleh makhluk. Semua yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan imbalan dari manusia. Berbuat juga tidak karena takut manusia, tapi semua yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita sampaikan bahwasanya orang-orang yang bertauhid, yang benar tauhid mereka, orang-orang yang beriman, yang benar keimanan mereka, mereka adalah orang-orang yang paling bebas, ya, yang paling merdeka, yang paling berbahagia. Tidak ada tekanan-tekanan. Ya, tekanan-tekanan dari manusia tidak ada. Karena dia tidak memandang itu. Dia memperbagus amalannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Sedangkan orang-orang yang memperhatikan ucapan manusia, pujian-pujian manusia, maka dia akan tersiksa. Ya, dia akan tersiksa. Ya, saat dia memperbaiki penampilannya misalnya supaya apa? Ya, supaya orang puji dia. Saat bertemu dengan si A, wih, masya Allah, bagus sekali. Ya. Bertemu dengan si B menor doe, misalnya kan. Ya. Ini berkata bagus, ini berkata tidak bagus. Yang mana mau diikuti? Siapa yang bingung? Ya, kita sendiri yang bingung. Tapi orang yang berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak akan bingung. Dalam masalah penampilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Maka saat kita berpenampilan bagus, rapi, bersih, suci, berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap pujian. Ketika kita berdandan, ya, memperbagus penampilan kita karena mengharapkan pujian, di saat kita tampil tidak ada yang memuji, apa yang terjadi? Kecewa. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu pasti mereka tidak mendapatkan ketenangan. Ya, tidak mendapatkan ketenangan. Mereka adalah orang-orang yang paling galau. Ya. Karena kesyirikan itu, ya, dia berta'awun, ya, bekerja sama dengan syaitan. Dan siapa yang bekerja sama dengan syaitan, maka itu tidak akan mendatangkan ketenangan padanya, tapi justru akan menambah kegalauan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada man taqarraba ilal khalqi bima yataqarrabu bihi ila Allah ibta'ada Allahu anhu wa ibta'ada anhu al-khalq. Nah, siapa yang bertaqarrub kepada makhluk, siapa yang cari muka, ya, kepada makhluk dengan perbuatan-perbuatan yang seharusnya itu dia lakukan hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan, ya, dia dari dirinya Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjauhkan juga manusia darinya. Ya, rugi berlipat-lipat. Dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dibenci oleh manusia. Ini yang juga disebutkan di dalam riwayat yang lain, barang siapa yang di pagi harinya dia memulai aktivitasnya untuk mencari keridhaan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan, ya, menjadikan hati-hati manusia itu murka kepadanya, benci kepadanya. Kalau yang dia tuju itu adalah dunia, dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, dan dunia itu menjauh darinya. Sedangkan siapa yang
berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hati-hati manusia juga ridha kepadanya. Kejamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita perhatikan ya, niat kita di dalam beramal. Jangan kita hanya memperhatikan masalah lahir saja, lahiriah saja. Kita perbaiki penampilan kita, ya. Perbuatan-perbuatan yang nampak, sementara hati kita tidak perhatikan. Amalan yang paling utama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama muslimin, amalan yang paling utama, yang paling besar pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan-amalan hati. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, ya kata beliau, alij al-qalba daiman. Selalu kita perbaiki hati kita. Ya. Jangan biarkan dia sakit. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau ya, menyebutkan ya, hati manusia itu, ya, maknanya kira-kira ya, hati manusia itu bisa sakit dan bahkan bisa mati. Maka selagi dia sakit, kita obati. Dan penyakit-penyakit hati itu yang paling berbahaya adalah kesyirikan. Ya, yang paling berbahaya adalah kesyirikan. Kemudian kesombongan, kemudian hasad. Ya. Kalau ada bibit-bibit kesyirikan dalam hati kita, segera dibersihkan. Ada bibit-bibit kesombongan, ya, segera dibersihkan. Karena Nabi SAW katakan tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ya mithqala habbatin minal kibr. Ya. Orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan, tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada hasad, segera dibersihkan. Karena Nabi SAW juga mengatakan ya bahwasanya hasad itu, dengki itu ya akan menghapuskan, akan menghanguskan amalan-amalan kebaikan kita, sebagaimana api yang membakar kayu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-9 dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaihi. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang berperang karena keberaniannya. Seorang yang berperang karena hamiyah, ini membela kaum, ya, membela suku, ya, termasuk juga di sini adalah membela ya negara tok, ya, tidak ada yang lainnya. Penjelasan kita sebutkan. Wa yuqatilu riya'an, orang yang berperang karena riya. Mana di antara mereka yang termasuk di jalan Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berperang agar supaya tegak kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang di jalan Allah, dia yang fisabilillah. Rasulullah SAW beliau tidak menanggapi satu persatu ya dari 3 hal ini yang ditanyakan, tetapi beliau SAW memberikan kaidah. Ya, Rasulullah SAW memberikan kaidah. Yang kaidahnya itu adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ini yang menjadi ukuran. Ya, ada orang yang berperang, dia hanya ingin
ya supaya tersalurkan hobinya. Ya, orang yang pemberani, dan untuk membuktikan bahwa dia berani, ya harus ada medannya. Nah, medan keberanian itu di mana? Perang. Saya suka ada perang karena saya pemberani, saya suka tantangan. Ya. Maka ini tidak termasuk dalam fisabilillah. Ada orang yang dia mau berperang kalau membela kaumnya, membela sukunya, membela negaranya. Tok. Ini tidak termasuk fisabilillah. Jadi penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, alladzi yuqatil lil qaumiyah, ya, orang-orang yang dia berperang karena suku, karena bangsa, ya, maka dia ini sama dengan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka berperang karena itu, karena suku, karena bangsa. Sehingga kalau dia mati laisa bisyahid atau laisa syahidan, faqada ad-dunya wa khasira al-akhirah. Ya. Dia tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat dia rugi. Ya, orang yang dia berperang membela kaumnya, membela bangsanya, membela negaranya dan mati itu tidak syahid. Adapun orang yang dia berperang membela negaranya karena negaranya itu berpenduduk muslim, ya, karena negaranya berpenduduk muslim, mayoritas muslim, yang mendorong dia melakukan perang membela negaranya itu adalah masyarakat muslimnya, ya. Maka jika dia meninggal, jika mati, dia mati syahid, ya. Oleh karena itu, ya, sering kita dengar, ya, sebagian dari saudara-saudara kita yang meneriakkan NKRI dan sebagainya, kalau tok semata-mata NKRI saja, maka tidak ada bedanya antara muslim dengan kafir atau non muslim. Nanti ada yang snap lagi nih ucapan kafir. Ya, bahasa Al-Quran kafir. Ini siapa yang berperang, siapa yang membela negaranya hanya karena itu adalah negaranya saja, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar Islam. Jika dia mati maka tidak syahid. Tapi kalau dia membela negeri ini NKRI karena mayoritas itu adalah muslim, kemudian terjadi perang, saya harus membela negara saya. Kenapa? Ini mayoritas muslim di sini. Kalau tidak dibela kaum muslimin nanti dia akan terkena dampaknya. Jika dia wafat jika dia mati maka dia mati syahid. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Isya nih azan. Fadhal. Azan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berperang karena ingin kalimat Allah, ingin agama Allah tegak, maka dialah yang berada di jalan Allah. Jika dia mati, maka dia mati syahid. Orang yang mati syahid tempatnya di surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Dan 72 bidadari akan membersamainya. Adapun yang dia berperang ya karena hanya ingin dikatakan pemberani, ya karena hobi saja, karena dia orang yang ya perkasa, ya. Dia membela ya kaumnya saja, ya membela negaranya saja tok, ya tidak ada ya motivasi agama di dalamnya, maka itu adalah perkara jahiliyah. Jika dia mati dalam peperangan tersebut, dia bukan syahid. Lalu bagaimana dengan istilah atau yang katanya itu adalah hadis hubbul watan minal iman. Ya, hubbul watan minal iman. Cinta negeri itu adalah bagian dari iman. Maka ini adalah hadis palsu. Ini hadis palsu.
Ini dikatakan oleh Imam Al-Harawi, ya, Al-Qari. Ini hadis ya dalam kitabnya Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadis Al-Mawdu'. Ini tidak ada ya hadis seperti ini buatan saja. Lalu ketika kita katakan seperti ini bahwa ucapan hubbul watan minal iman itu adalah hadis palsu, apakah kemudian ketika negeri kita ini la qaddarallah, kita tidak berharap terjadi peperangan antara ya kita kaum muslimin di negeri ini dengan negara lain atau dengan ya orang-orang di luar Islam? Kalau sekiranya terjadi, apakah kemudian kita tidak boleh berperang membela negara? Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan wajib kita berperang untuk membela negara kita. Karena apa? Mayoritas penduduk negeri ini adalah kaum muslimin. Juga yang berada di negara-negara yang lain yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Di saat ada ancaman penjajahan dan sebagainya yang mengajak perang, maka umat Islam wajib berperang. Ya. Tentunya ini dalam hal ya dalam konteks ya al-harb ad-difa'i. Ya, perang apa? Defensif ya istilahnya ya. Ya. Kalau musuh sudah datang ya kita lawan. Ya. Atau ketika terjadi perang yang dikoordinir oleh pemerintah menyerukan untuk perang, bela negara. Ingat, yang membedakan antara warga negara yang ikut berperang ya yang dipimpin oleh pemerintahnya itu ada pada niat. Seorang muslim ketika dia berperang bersama dengan pemerintah, karena mayoritas di negeri itu adalah muslim, maka dia berniat dalam perangnya itu adalah untuk menjaga kaum muslimin di negeri ini. Kalau semata-mata dia berperang karena negara saja, maka tidak ada bedanya dia dengan yang non muslim. Ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami oleh bapak TNI. Ya. Ketika ya bapak-bapak dari kalangan ya TNI berada di perbatasan, ya, mereka melakukan ribat, ya, menjaga negara ini dari musuh, ya, dari luar negara ini. Tidaklah mereka menjaga negara ini karena ini adalah negara kaum muslimin yang mayoritas adalah umat Islam, melainkan yang mereka dapatkan itu adalah pahala ribat. Apa pahala ribat? Orang yang dia menjaga malam di perbatasan ya, dari datangnya musuh, ya, dia tidak tidur, matanya itu tidak disentuh oleh api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, hubbul watan in kana islamiyan fa hadza tuhibbuhu li'annahu islami. Mencintai satu negeri karena negeri itu adalah negara Islam, ya, negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka ya cintanya itu cinta yang syar'i. Cinta yang benar, ya, karena ya, yang dia motivasi dia mencintai negerinya itu karena keislamannya, ya, bukan semata-mata karena negerinya. Ya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita mencintainya kenapa? Karena negara ini mayoritas adalah muslim, dan kita juga alhamdulillah bebas untuk menerapkan ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan secara individu. Ya. Di dalam keluarga kita menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pelarangan salat, tidak ada pelarangan ya kajian-kajian. Ya. Untuk menerapkan, menampakkan syiar-syiar Islam secara individu tidak ada larangan. Dan itu adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari sisi lain ya kita melihat ada banyak kekurangan-kekurangan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di negeri ini
ya pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau katakan, "Lau anna ahadan sala 'alaika fi baitika yuridu akhdha malika aw yuridu an yantahika 'irdi ahlika masalan fa innaka tuqatiluhu kama amaraka bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kalau sekiranya ada seorang yang masuk ke dalam rumahmu yang dia ingin mencuri hartamu atau dia ingin merusak kehormatan istri dan anak-anakmu, apa yang harus kau lakukan? Apa yang harus kau lakukan? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa innaka tuqatiluhu, maka engkau harus membunuhnya. Kenapa? Karena itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya. Ya, ada seorang yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya. Apa yang harus saya lakukan? Ketika dia meminta, serahkan hartamu. Ini juga termasuk ketika di jalan misalnya, ditodong, serahkan hartamu. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus dilakukan? Apakah diserahkan atau tidak? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La tu'tihi, jangan berikan. Kemudian orang yang bertanya ini berkata, ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia bunuh saya? Bagaimana kalau dia membunuh saya? Qal qatilhu, lawan, bunuh dia. Ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia kalau tadi dia berusaha untuk membunuh saya, mau menghajar saya, maka lawan dia, bunuh dia. Bagaimana kalau dia berhasil membunuhku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qatalaka fa anta syahid. Kalau dia berhasil membunuhmu maka engkau syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana kalau saya yang bunuh dia? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? In qataltahu fa huwa finnar. Jika engkau berhasil membunuhnya maka dia di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya hadis sahih. Ya, cuma kita terbatas di negeri kita kan tidak berlaku ini. Ya. Justru sebaliknya. Ada pencuri, kita hajar pencuri, pencurinya babak belur, bisa-bisa kita yang kena. Ya. Apalagi kalau kita hajar dan kemudian pencurinya mati di dalam rumah. Saya tidak tahu apakah undang-undang kita di negara kita, kalau ada pencuri masuk dalam rumah kita, lalu kemudian kita bunuh dia di dalam rumah kita, itu kita kena pasal enggak? Ada yang dari anggota kena pasal enggak? Kalau tidak kena pasal jangan takut ikhwah sekalian. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, menyuruh kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita jadi pemberani. Ada kisah seorang sahabiah ketika dikabarkan bahwa anaknya itu bertengkar, anaknya bertengkar, lalu kemudian ditanya, apa yang dia lakukan, apakah dia menang atau kalah? Dikatakan menang, bangga ibunya. Berarti dia hebat. Cuma ini harus diarahkan, harus diarahkan. Tidak boleh sembarangan juga ada lihat pukul, tidak boleh. Artinya dalam hal seperti ini ketika haknya
Ya, ketika haknya itu akan dirampas oleh orang, jangan menyerah. Itu hak kita. Maka kalau diterapkan dalam konsep negara, misalnya kita kaum muslimin yang berada di Indonesia ini, datang orang kafir dari luar yang ingin mencaplok negeri kita, apa yang harus kita lakukan? Kita menyerah? Tidak. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, jemaah sekalian, kaum muslimin, ya, para ulama. Ya. Ada satu kisah, ya, mungkin antum pernah baca, pernah lihat kisah Aljazair yang diekspansi oleh Itali. Siapa pimpinan perangnya? Siapa pimpinan perangnya waktu itu? Seorang guru mengaji, Umar Al-Mukhtar. Ya, guru mengaji jadi pimpinan perang gerilya. Ya, perang gerilya atau perang apa namanya? Ya. Ini muslim mempertahankan apa? Negeri di tempat dia bermukim. Maka jangan pernah ragu. Siapa yang meragukan ahlus sunnah di Indonesia, ya, yang meragukan kecintaan mereka terhadap negeri ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan buktikan. Yang dikhawatirkan justru orang-orang yang berteriak NKRI justru ketika datang lawan, di mana mereka? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ahlus sunnah diajarkan oleh Nabi kita untuk membela kehormatan diri kita, kehormatan negeri kita, ya, maka tidak ada istilah bagi ahlus sunnah untuk lari dari medan perang. Karena lari dari medan perang itu adalah bagian dari kemunafikan. Dan Nabi SAW juga sudah mengarahkan kita semua sebenarnya. Allimu auladakum ar-rimayah. Ajarkan kepada anak-anak kalian memanah. Ya, was-sibahah. Ajarkan kepada anak-anak kalian berenang. Ya. Kemudian apa lagi? Ajarkan kepada anak-anak kalian rukub al-khail, yang menunggang kuda. Ya. Ini apa? Ketiga ini. Ini keahlian semua. Keahlian untuk apa? Perang. Ya, membela diri. Kalau kita sekarang tiba-tiba ada musuh, apa yang bisa kita lakukan? Ada i'dad yang kita lakukan. Alhamdulillah ada. I'dad al-ilm, itu yang pertama. Ya. Itu harus dibekali. Membekali diri dengan ilmu. Untuk fisik itu yang kedua. Ya. Itu ilmu yang paling utama. Ilmu yang kemudian melahirkan apa? Amalan-amalan saleh yang melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menguatkan kaum muslimin, ya, yang menguatkan kaum muslimin itu bukan fisiknya, bukan senjatanya, tapi ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengingatkan pasukan perangnya, ya, kalau kalian berandalkan fisik, maka lawan kalian itu lebih besar daripada kalian. Mengandalkan jumlah, lawan kalian lebih banyak jumlahnya. Mengandalkan senjata mereka lebih canggih daripada senjata kalian. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perintahkan kepada seluruh pasukan untuk memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala tadi tentang orang yang datang masuk ke rumah kita, mau mencuri harta kita, mau merusak kehormatan keluarga kita. Ya. Nabi SAW perintahkan kita untuk membunuhnya, sekalipun dia Muslim. Ya, sekalipun dia Muslim. Kenapa? Li'annahu mu'tadin zalim. Ya, karena dia orang yang melampaui batas. Ya. Dia orang yang melampaui batas. Ya. Dia orang yang zalim. Dalam penjelasan yang lain tentang hadis ini disebutkan bahwa ketika pencuri masuk dalam rumah kita,
lalu kemudian dia mengancam untuk membunuh kita, maka mintalah pertolongan, minta bantuan dari tetangga, dari orang sekitar. Kalau bisa kita laporkan kepada aparat, laporkan kepada aparat. Kalau bisa kita ingatkan dia, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, lakukan itu. Bagaimana? Dia sudah pegang pisau atau pegang golok, kita mau teriak di sebelah, ya bisa-bisa goloknya sudah melayang duluan. Ya, dan umumnya yang terjadi seperti itu, ketika pencuri dia masuk diam-diam, ketika kepergok apa yang dia lakukan? Ya, karena panik, ya, dia melakukan pembunuhan. Nah, saat seperti itu apa yang harus kita lakukan? Ya bela diri, ya, sikat dia. Nah, baik. Jadi ini sekalipun dia muslim, ya boleh dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena dia melampaui batas, dia telah berbuat zalim. Adapun kalau dia sebagai muslim dan dia tidak melakukan apa-apa, maka sekedar untuk mencelaknya pun itu tidak boleh. Kehormatan seorang muslim. Karena Nabi SAW katakan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela, mencaci seorang muslim itu adalah perbuatan kefasikan, dan membunuhnya itu adalah perbuatan kekufuran. Dia dosa besar. Ya. Ini dalam kondisi ya dia muslim ini tidak berbuat apa-apa, tapi kemudian kita yang berniat ya untuk membunuhnya, ya, tidak boleh. Ya. Itu termasuk dosa besar. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan dua hadis ini ya di dalam satu bab, ya dimasukkan dalam satu bab, yaitu ikhlas, oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, karena keduanya berkaitan dengan masalah niat, ya, masalah hati. Ya, hadis yang ke-8 tadi, Allah Subhanahu wa taala melihat pada ya hati kita, niat kita, ya, melihat pada amalan-amalan kita. Dan yang kedua, kaidah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam perang, siapa yang ya berperang agar supaya agama Allah tegak, maka dia yang berada di jalan Allah. Jika dia terbunuh, maka dia syahid. Selain daripada itu, maka dia tidak di jalan Allah. Jika terbunuh, maka ya dia tidak syahid. Baik. Ini yang bisa kita pelajari. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Wadah, jelas ya? Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله